Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video singkat ini saya mau menyampaikan bahwa salah satu inspirasi buat teman-teman semua dimanapun berada, ya khususnya yang masih bingung mau mencari tambahan cuan dari mana. Nah, mungkin dalam video ini bisa memberikan sedikit inspirasi buat teman semua, ya teman-teman semua yang di sana yang masih belum mempunyai pemikiran atau jalan keluar bagaimana bisa menambah cuan. Nah, di sini di video singkat ini salah satu alternatifnya adalah dengan budidaya ikan hias, ya teman-teman. Kenapa di sini saya bagikan sebagai inspirasi, ya teman-teman, ya karena ini kondisinya ini di teras rumah, ya kondisinya sempit sekali, tapi budidayanya cukup lumayan ya buat menambah khususnya untuk jajan anak-anak, ya jajan sekolah anak. Ini lumayan hasilnya teman-teman. Nah, ini di sini posisinya ada di depan teras rumah, jadi pas atap genteng pinggiran itu. Nah, ini jatuhnya kena air hujan, ya teman-teman, ya nanti air hujan masuk ke sini semua. Nah, kondisinya begini, cuman pakai bata ditumpuk-tumpuk begini atau batako atau apapun aja yang bisa dimaksimalkan untuk yang ada di lingkungan teman-teman semua. Nah, di sini untuk budidaya ikan hias ini kita tetap pelihara secara manual, ya teman-teman, ya dalam arti apa, kita beli bibit, kita kembang biakan, nah, kita siapkan tempat, nah sampai berkembang biak banyak. Dan kita juga bisa belajar mengenai pemasaran. Ya, kalau pemasaran di sini jujur saja kami awal mulanya menawarkan dari penjual-penjual yang sering nongkrong di depan-depan sekolah SD, ya atau di tempat-tempat yang sering pakai motor, sering yang diikat per plastik atau per polybag itu teman-teman, ya. Kalau saya ya awal mulanya dari situ. Jadi kita waktu melihara ini kita hasilnya sudah kelihatan banyak, kita coba tawarkan kita coba muter-muter ke sekolah-sekolah, soalnya di rata-rata di sekolah SD di tempat agak pasar malam. Nah, itu ada yang sering jual ikan hias ini teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah lihat atau sering lihat orang yang sering pakai motor, pakai gerobak, dorong. Nah, itu ada seperti itu, teman. Kita datengin saja, kita basa-basi, obrol semua, kita tanya harga sambil beli berapa, sambil menawarkan. Kalau biasanya itu mereka cocok, ya, dan sampai saat ini pun mereka cocok, terutama untuk harga yang kita tawarkan itu kompetitif, ya karena kita kan masih pemula di sini. Jadi kita pasarkan harga yang kompetitif. Jadi biasanya dia beli berapa, kita tawarkan harga di bawah itu. Dan itu cukup manjur, ya teman-teman, ya. Nah, dari budidaya ini pun yang kecil ini, ya walaupun kecil, ya teman-teman, ya ini kami kewalahan contohnya koi ini hanya sisa sedikit, padahal sebelumnya agak banyak, ya teman-teman, ya. Untuk koi ini saya tidak bisa membudidayakan lebih, ya ini karena hanya ada permintaan dari penjual saja, yang pembeli dari kita, penjual ke orang lain. Nah, itu ada permintaan aja karena ada permintaan ikan koi. Nah, ini pun ikan koi saya sebagai pensuplai jenis-jenis ikan hias ini supaya tidak lari kemana-mana, jadi pembelinya itu lari ke kita saja, teman-teman. Nah, begitu contohnya. Jadi kita untuk
ini kita tawarkan ke mereka, dan jenis-jenis yang di kita ada apa aja dan mereka minta apa aja kita coba harus penuhin. Artinya bagaimana kita penuhin? Karena kita cari ke tempat lain ya, kita harus cari ke tempat-tempat ikan hias yang menjual berbagai jenis ikan hias, tapi kita ambil dari petani. Jadi kita di sini sebagai distributor saja. Jadi selain sebagai kita produksi sendiri, kita juga di sini mainnya sebagai distributor. Distributor yang apa? Yang di kita nggak ada, kita ambil ke tempat lain, kita taruh di tempat kita untuk sementara. Nah, jadi pembeli itu tidak lari kemana-mana teman-teman ya. Ini sebagai cara dari kami sampai saat ini berjalan. Jadi ikan hias ini cukup menguntungkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama teman-teman, dia perawatannya tidak semahal ikan konsumsi seperti ikan nila atau lele yang notabene teman-teman tahu semua bahwa untuk ikan konsumsi seperti nila dan lele itu konsumsi makannya sangat luar biasa. Jadi kita perlu modal besar. Tapi kalau untuk ikan hias ini teman-teman tahu sendiri, pakannya sedikit, cepat berkembang biak, dan tempatnya pun tidak terlalu luas, cukup bisa ya. Ini cepat sekali berkembang biaknya teman-teman, apalagi yang ikan black molly seperti ini, gapi atau barbie dan segala macam, ini cepat sekali ya teman-teman berkembang biaknya. Asal kita tahu cara untuk mengembang biakannya. Ya, kita belajar pelan-pelan ya teman-teman dari sini bagaimana cara mengembang biakan jenis-jenis ikan tersebut. Nah, jadi itu kita merintis sedikit informasi, kita merintis dari awalnya ya teman-teman, sampai saat ini pun kita sudah tidak usah nyari pembeli karena pembeli itu udah rutin tiap seminggu sekali datang ke sini, dan mereka sengaja karena kita ini bukan memelihara ikan hias yang kualitasnya bagus ya, kita hanya ikan hias yang pasarannya hanya di kelas bawah ya teman-teman ya, jujur saja karena kita masih tahap belajar, jadi kita jualnya hanya pasarannya yang di kelas-kelas bawah saja. Dan waktu datang pembeli pun kita suruh pilih mereka mau ambil 1000 piece, mau ambil 2000 piece, silahkan pilih sendiri dengan patokan harga sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga obrolan pagi ini atau tutorial pagi ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang masih galau ya, atau yang masih bimbang mau usaha apa. Ini buat sambilan saja, tapi bisa menambah sedikit cuan. Ini pun kalau kami mau mengembangkan, rencananya mau mengembangkan lebih besar bisa, cuman kan karena masih kerja ya, masih fokus di ada kerja yang lain, hanya ini sampingan saja, jadi kita memaksimalkan ini. Yang penting penambahan cuan ini bisa rutin ya teman-teman, seminggu sekali datang. Dan ini pun karena video ini singkat, jadi ini hanya videonya, mungkin ikannya sudah tidak terlalu banyak karena sudah banyak diambil ya teman-teman ya. Ini nanti kita akan ambil lagi dari tempat lain karena ada pesanan yang mungkin lumayan ya, dan kapasitasnya sini tinggal sedikit, kita ambil ke tempat yang lain dulu. Dan untuk pembibitannya juga masih berjalan teman-teman. Nah, untuk ikan nila, bioflok, dan lele pun kami tetap budidaya, cuman kalau emang besar, modal besar tapi hasil kita terima juga besar ya teman-teman ya. Tapi kelemahannya kita memerlukan modal yang cukup besar, terutamanya untuk pakannya ya teman-teman ya. Pakan itu teman-teman tahu sendiri sangat banyak ya, kalau kita meliharanya ikannya ribuan, itu pakannya juga 1 bulan sudah ketahuan kalkulasinya teman-teman ya. Apalagi kita pakainya yang protein tinggi untuk cepat berkembang biak, untuk cepat pertumbuhannya teman-teman. Nah, untuk ikan hias sih hanya 10 mungkin ya, tidak sampai ya teman-teman, karena pakannya sedikit-sedikit aja mereka sudah kenyang. Pertama itu, keduanya cepat berkembang biak, dan cuannya walaupun kecil tapi rutin teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video
kami, semoga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.